Martin Paes dapat lampu hijau untuk sumpah WNI. Timnas Indonesia U23 sukses sikat Uni Emirat Arab 1-0. Jean Schraven striker muda segera dinaturalisasi. Daisuke Kato tak sabar lawan Timnas Indonesia. Sintayong tuntut Cerezo Osaka lepas Justin Hubner. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari Timnas Indonesia U23. Hasil manis diraih Timnas Indonesia U23 dalam laga uji coba terakhir dalam pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Ya, Timnas Indonesia U23 menekuk tuan rumah Timnas Uni Emirat Arab dengan skor tipis 1-0. Ini menjadi kemenangan perdana dalam dua laga uji coba di Dubai jelang Piala Asia U23 2024. Sebelumnya Armada Sintayong takluk 1-3 dari Arab Saudi. Uji coba ini sebagai persiapan Timnas Indonesia U23 jelang mengikuti Piala Asia U23 2024 di Qatar. Yang mana turnamen itu digelar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Timnas Indonesia berada di grup A bersama dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan juga Yordania. Pemusatan latihan di Dubai akan berakhir pada 10 April mendatang, sekaligus langsung bertolak ke Doha, Qatar. Kabar selanjutnya datang dari Martin Paes. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan update proses naturalisasi Martin Paes. Ia mengatakan bahwa Martin Paes sudah dapat lampu hijau. Erick Thohir menegaskan bahwa saat ini pihaknya bakal berusaha semaksimal mungkin agar Martin Paes segera dapat membela Timnas Indonesia. Martin Paes menjadi salah satu pemain yang hampir pasti dinaturalisasi Timnas Indonesia, sebab kini prosesnya telah memasuki tahap final. Kiper FC Dallas telah melakoni semua tahap administrasi di DPR dan tinggal melakoni sumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Namun sayangnya, proses naturalisasi Martin Paes ini masih terganjal dengan statuta FIFA. Sebab Martin Paes pernah membela Timnas Belanda U21 ketika sudah berusia 22 tahun. Padahal dalam peraturan tersebut setiap pemain yang membela wajib berusia di bawah 21 tahun. Meski begitu, Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi Martin Paes tetap berlanjut. Martin Paes juga masih proses kan? Kembali, kami PSSI sudah konkret dan dapat data. Ya, ada bukti-buktinya. Jelas Erick Thohir. Sejatinya PSSI mengurus naturalisasi Martin Paes bersama dengan dua pemain keturunan lainnya. Kedua pemain tersebut adalah Ragnar Ortmangun dan juga Tom Haye. Bahkan Ragnar dan juga Tom Haye telah menjalani laga debut bersama Timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan Ragnar serta Tom Haye telah menjalani laga debut bersama Timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kala itu Ragnar Ortmangun sukses mencetak 1 gol, sementara Tom Haye sukses menciptakan 1 assist. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni 2024 mendatang. Diharapkan, proses naturalisasi Martin Paes telah rampung pada saat itu dan dapat debut bersama skuad Garuda. Kabar selanjutnya datang dari striker muda Jean Schraven. Ya, Jean Schraven dikabarkan bakal segera dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia atau WNI. Pemain Dordrecht U21 itu dilaporkan bakal segera tiba di Indonesia. Kemungkinan besar untuk menuntaskan proses naturalisasi jadi warga negara Indonesia atau WNI. Hal tersebut diketahui lewat WhatsApp Schraven dengan tenaga ahli Kemenpora RI Hamdan Hamidan. Pesan tersebut kemudian diunggah lewat Instastory Hamdan Hamidan. Terima kasih banyak Pak Hamdan. Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerjasama yang Anda lakukan untuk kami, orang Indonesia di luar negeri. Tulis Jean Schraven. Saya akan memesan tiket. Semoga kita bisa bertemu sebentar di Jakarta sebelum saya pergi ke Jogja. Ujar Jean Schraven menambahkan.
Jens Raven saat ini bermain untuk klub asal Belanda, yakni Dordrecht U21, dengan posisi striker. Darah Indonesia Jens Raven mengalir dari sang nenek, tempatnya di Yogyakarta. Sinyal Raven akan segera dinaturalisasi semakin kuat karena sebelumnya Sintayong sempat menyaksikan langsung permainan sang pemain di Belanda. Saat itu Jens Raven bermain untuk Dordrecht U21, melawan tim yang diperkuat oleh Rafael Strijk yakni ADO Den Haag. Selepas pertandingan, Sintayong berpose bersama dengan Raven dan juga Rafael Strijk. Performa Jens Raven di Dordrecht U21 cukup menjanjikan. Total 6 gol mampu ia lesakan dari 16 pertandingan di berbagai ajang. Pemain kelahiran Belanda pada 12 Oktober 2005 itu memiliki postur cukup ideal, yakni 189 cm. Usianya yang masih muda membuat Jens Raven jadi opsi pemain masa depan Garuda di berbagai kelompok usia. Jika resmi dinaturalisasi, Jens Raven berpeluang membela timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan menembus Piala Dunia U20 2025 di Chile. Kabar selanjutnya datang dari Daisuke Sato. Ya, pemain timnas Filipina itu mengaku tak sabar ingin menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina sebelumnya telah menjamu Filipina dalam leg pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 November 2023 lalu. Dalam laga tersebut, Filipina menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 1-1. Dengan begitu, Filipina akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada leg kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu The Skulls di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini menjadi laga penting buat timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Sementara itu untuk Filipina, ini akan menjadi pertandingan sulit lainnya. Saat timnas Indonesia masih memiliki asa untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Filipina dipastikan tak memiliki sedikit pun peluang untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikarenakan Filipina saat ini baru hanya mengemas 1 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Kendati demikian, Daisuke Sato mengaku tak sabar bisa menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Mantan pemain Persib Bandung itu mengaku sangat bersemangat untuk menghadapi Mark Klok dan kawan-kawan. Saya sangat bersemangat untuk pertandingan Indonesia versus Filipina, ujar Daisuke Sato. Lebih lanjut, Sato mengakui bahwa Filipina memang tim underdog. Akan tetapi saat melawan timnas Indonesia di Stadion Rizal Memorial Manila lalu, Filipina mampu memberikan perlawanan kepada timnas Indonesia, hingga akhirnya meraih hasil imbang 1-1. Kabar selanjutnya datang dari Sintayong. Iya, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong merasa bahwa semestinya Cerezo Osaka bisa melepas Justin Hubner ke Piala Asia U23 2024 Qatar. Sintayong melihat bahwa beberapa klub negeri matahari terbit lainnya mengirimkan pemainnya ke timnas Jepang U23 yang juga akan berkancah di Piala Asia U23 2024. Cerezo Osaka misalnya yang mengikhlaskan Ryo Nishino dipanggil Jepang U23 untuk Piala Asia U23. Sementara kebijakan itu belum berlaku untuk Justin Hubner. Pimpinan klasemen sementara J-League 1 2023-2024 atau kasta teratas Liga Jepang, yakni Machida Sylvia, bahkan membiarkan dua pemainnya Sota Fujio dan juga Yu Hirakawa untuk memperkuat Jepang U23 di Piala Asia U23 2024. Justin Hubner baru saja menjalani debutnya di J-League 1 pada Minggu 7 April 2024 lalu. Turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-87, bek berusia 20 tahun itu membawa Cerezo Osaka menang 1-0 atas Albirek Niigata. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Cerezo Osaka baru bersedia melepas Justin Hubner ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 setelah 17 April 2024. Padahal perjuangan timnas Indonesia U23 di grup A Piala Asia U23 2024 akan dimulai pada 15 April. Pastinya, kami sedang berusaha semaksimal mungkin agar Justin Hubner bisa bergabung secepat mungkin ke timnas Indonesia U23,
ujar Shin Tae-yong. Klub Korea Selatan dan juga Jepang melepas pemain-pemain yang dipanggil ke Piala Asia U23. Jadi menurut saya, Cerezo Osaka harus melepas juga Justin Hubner, imbuh Shin Tae-yong. Selain Justin Hubner, timnas Indonesia U23 juga masih menanti kejelasan dari Nathan Cho Awon. Pesepak bola berusia 22 tahun itu tidak kunjung mendapatkan izin dari klubnya SC Heerenveen.